Halo, dalam video ini kami akan membahas sebuah studi kasus nyata tentang analisis proses pengajuan dan persetujuan izin atau dispensasi kehadiran menggunakan pendekatan proses mining. Kami memilih topik ini karena proses pengajuan izin kehadiran adalah aktivitas yang sangat umum di lingkungan kampus maupun institusi. Namun, seringkali tidak dikelola secara transparan dan efisien. Banyak mahasiswa yang merasa prosesnya tidak jelas, memakan waktu lama, atau bahkan tidak konsisten. Ada yang disetujui cepat, ada yang berhari-hari tanpa kejelasan. Dengan proses mining, kita bisa memetakan secara objektif bagaimana proses ini berjalan di lapangan, bukan hanya berdasarkan aturan tertulis, tetapi berdasarkan data nyata dari event log system. Ini adalah contoh konkret bagaimana teknis analisis data proses dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola administratif. Perspektif dasar proses mining. Yang pertama, heuristic miner versus alpha miner. Dalam memodelkan data, kami membandingkan dua algoritma, yaitu alpha miner dan heuristic miner. Alpha miner memang simple, tapi ia sangat rentan rusak oleh data yang kotor atau noise. Itulah alasan kami lebih memilih heuristic miner, karena algoritma ini bekerja berdasarkan frekuensi. Ia jauh lebih cerdas dalam menyaring data yang penting dan mengabaikan variasi yang tidak relevan. Yang kedua, abstraksi proses aggregation. Agar alurnya tidak terlihat rumit karena detail kecil, kami melakukan abstraksi. Aktivitas teknis seperti klik tombol atau unggah berkas kami sederhanakan dan gabungkan menjadi satu tahap besar bernama pengajuan. Dengan begini, model proses jauh lebih mudah dipahami tanpa kehilangan poin utamanya. Yang ketiga, perspektif alur dan waktu. Jika melihat alurnya, idealnya proses ini berjalan lancar dari pengajuan hingga notifikasi. Namun faktanya kami menemukan kesalahan dari sisi waktu. Rata-rata penyelesaian adalah 2-3 hari. Namun ada kendala besar di mana beberapa kasus memakan waktu hingga 14 hari. Ini menunjukkan adanya kemacetan atau bottleneck di bagian administrasi, terutama saat puncak kesibukan akhir semester. Model normatif adalah representasi alur proses yang seharusnya terjadi sesuai aturan institusi. Kami mendefinisikannya sebagai mahasiswa mengajukan, admin memverifikasi, dosen berwenang menyetujui atau menolak, sistem mengirim notifikasi ke mahasiswa. Di sini tidak ada tahap yang boleh dilewati atau dilompati. Conformance checking kemudian membandingkan model normatif ini dengan event log aktual. Hasilnya, 23% kasus menunjukkan deviasi. Paling umum adalah persetujuan yang diberikan tanpa melalui verifikasi resmi atau notifikasi yang tidak terkirim ke mahasiswa. Kami mendefinisikan pengajuan tidak wajar berdasarkan 3 kriteria. Pertama, pengajuan lebih dari 3 kali dalam 1 bulan oleh mahasiswa yang sama. Kedua, waktu antara pengajuan dan persetujuan kurang dari 10 menit, yang tidak realistik untuk proses manual. Dan yang terakhir, pengajuan di luar jam kerja yang langsung disetujui tanpa jejak verifikasi. Kombinasi ketiga kriteria ini menghasilkan skor anomali yang bisa ditindaklanjuti. Penting untuk ditekankan, kalau proses mining bukan alat untuk menghakimi individu, melainkan alat untuk menghadirkan bukti berbasis data. Jika terdapat pola anomali, event log menyediakan jejak audit yang objektif, siapa yang melakukannya, kapan, dan dalam urutan apa. Ini memperkuat integritas proses investigasi dan menunjukkan pendukungan keputusan yang adil serta transparan. 1. Resiko etis dan privasi. Penerapan proses mining pada data individu mengandung resiko etis yang nyata. Data event log dapat mengungkap pola perilaku personal yang sensitif. Oleh karena itu, data harus disamarkan sebelum dianalisis. Akses harus dibatasi hanya kepada pihak yang berwenang. Dan tujuan analisis harus terbatas pada perbaikan sistem, bukan pengawasan individual. 2. Perspektif organisasional atau resource. Dari perspektif organisasi, analisis resource menunjukkan bahwa beban kerja tidak terdistribusi merata. 1 atau 2 petugas administrasi menangani lebih dari 70% pengajuan. Ini bukan indikasi kecurangan, melainkan sinyal bahwa institusi perlu meninjau ulang alokasi SDM dan mempertimbangkan otomasi sebagai proses verifikasi.